Maaf saudara-saudari sekalian. Sekali lagi maaf. Karena secara sadar saya ingin mengganggu ketenangan saudara-saudari semua. Sekali lagi maaf. Maafkanlah saya yang letih ini. Nama saya Pandak Longan. Kalau nama timang-timang saya di kampung Jang Anda. Saya datang dari negeri yang jauh sekali. Dan saya rasa tak perlulah saudara-saudari mengetahui di mana kampung saya itu. Karena mungkin tidak penting bagi saudara-saudari. Maaf. Sekali lagi maaf. Karena saya memaksa untuk menyita waktu saudara-saudari hanya mendengarkan kerisauan saya. Maafkan ya. Saya sudah berjalan hilir mudik di negeri saudara-saudari ini. Sama seperti di negeri-negeri lainnya di bentangan Asia Tenggara. Saya menyapa dan berusaha untuk bersikap ramah kepada siapa saja yang saya jumpai. Dan benarlah kata orang-orang di kampung saya. Manusia di negeri ini santun, ramah tamah, terbuka, dan mau mendengarkan apa saja yang ditanyakan orang lain. Saya bersyukur untuk itu. Dan saya tidak merasa tersiksa sampai ke sini. Sebenarnya, saya sedang mencari sahabat saya yang pergi entah kemana. Saya sudah merambah hutan, menyeberangi lautan, danau, teluk, sungai-sungai, suak, mendaki bukit, daki gunung, menuruni lurah serta jurang yang curam. Tapi tak pernah saya temukan dia sampai detik ini. Saya berharap mudah-mudahan dengan cara ini saya bisa mendapatkan informasi tentang keberadaannya. Karena bagi saya, sahabat satu ini penting adanya. Baiklah. Saya tidak akan bertele-tele lagi dan saya tidak akan berbasa-basi lagi. Saya mau langsung ke pokok persoalannya. Apakah saudara-saudari pernah mendengar nama seorang pengelana yang bernama Insing? Sahabat saya itu pernah singgah di Pulau Emas ini. Bahkan sahabat saya itu sempat belajar kepada Maha Guru di Swarna Bumi ini. Adakah saudara-saudari melihatnya? Atau sekedar mendengar namanya? Atau melihatnya? Tolonglah saya, saudara-saudari. Kepada siapa lagi saya mengadu? Kalau bukan kepada saudara-saudari yang budiman. Saya sudah merambah hutan. Saya sudah merapah banyak negeri. Saya sudah lelah.
Aku sudah di depan kamu, Yahrus. Hei, Yahrus, mau melanjuti perjalanan ini enggak? Yahrus! Yahrus! Di sana candinya. Ayo. Lewat sana. Kau melihatnya? Apa ya, Rus? Sesuatu yang besar melintas di laut itu, bermandikan cahaya. Ramai orang-orang di atas. Suaranya riuh rendah. Ya, musik yang indah. Musik? Ya. Kau kenapa? Apa yang kau lihat, ya, Rus? Aku melihat pencalang melintas di laut Ombud. Ya, pencalang itu Ya, Rus, pencalang. Pencalang mengairi laut embun. Kau sudah gila ya? Ya. Atau kau sudah kemasukan jembala? Hei, Mei. Aku serius. Ya, Rus. Mana mungkin kapal purba itu melintas di atas sungai Kampar yang kecil dan dangkal di depan kita? Nah, sudahlah. Baiknya kau istirahat saja. Aku takut, ya, Rus. Ayo. Mei. Ayo. Mei. Percayalah. Kau tak lihat di atas laut Ombud itu, ha? Rombongan manusia bertubuh besar bersukaria di atas pencalang. Rus! Itu sungai Kampar, ya, Rus. Hanya pio-pio yang bersandar di tepinya. Kau sudah gila, ya? Tepinya. Kau memang bodoh. Tumpul. Lawi Ombud. Kopu. Kopuo. Kompo. Kampe. Kampa. Kampau. Kampel. Kampar. Coba kau lihat dengan mata hatimu, Aku tidak bisa melihat apa-apa, ya, Rus. Lihat kegelapan belaka, ya, Rus. Baiklah. Aku minta maaf, ya, Rus. Karena aku tidak bisa mempercayaimu tadi. Ya sudahlah. Sebaiknya kau tidur saja. Oh, tidak. Tapi aku betul-betul penasaran sekarang. Betulkah kau melihat pencalang mengairi laut Embun? Betulkah kau melihat kapal purba itu? Kapal yang membawa Siompu, Putih Ombun, Putih Bungsu, dan datu-datu yang seperti dikisahkan dalam legenda-legenda, ya. Dan mungkinkah kau melihat penampakan Datu Dongo atau Datu Matangkuy? Datu-datu dari suku Piliang, Pitopang, dan juga Melayu. Ya. Aku melihat Datu Matangkuy. Ya. Datu Raja Mulia Melayu. Betul. Datu Majoboso Pitopang. Ya. Dan Datu Bandaro Putih Opila. Kau melihatnya juga? Tidak. Oh iya. Tidak. Iya, tidak. Sabar. Kau tidak. Oh, sabar. Melihatnya ya? Iya, tidak. Sabar. Tidak ya? Iya. Dari mana kau tahu aku miskin apa yang kau katakan? Dari mana kau tahu? Aku pernah mendengar kisah itu dari orang Oh, tua. tahu ya. Iya. Terus. Tapi tidak pernah mendapatkan bacaan atau kitab-kitab tentang mereka. Tapi kau tidak berbohong, kan? Jadi maksudmu dengan pertanyaan-pertanyaanmu itu? Iya, sabar, ya, Rus. Sabar.
memastikan. Maaf, aku akui, aku memang tidak bisa melihat seperti yang kau lihat dengan mata batinmu itu. Tapi aku betul-betul penasaran sekarang. Betulkah mereka itu betul-betul nyata atau hanya sebagai dongeng belaka? Dan mungkinkah mereka itu adalah manusia yang ikut dalam kapal Nabi Nuh? Jadi kau tidak melihatnya sama sekali? Tidak, ya Rus. Aku hanya mendengarkan kisah itu dari orang tua-tua di kampung, ya Rus. Mendengarkannya? Tidak. Merasakannya? Tidak. Sekedar menangkap isyarat atau tanda? Tidak, tidak, dan tidak. Aduh, mengapa? Oh ya Rus. Ya, oh apa? Sudahlah, istirahat ya Rus. Di situ ya Rus. Di pohonnya. Nanti kita akan melanjutkan perjalanannya ya Rus. Ya. sama tinggi. Nan kocok disayangi. Saumu lawan bakawan. Nan tuo dihormati.
bersaudara. Omak kami siompu atau bunuh kandung. Nan tuo bana moda matang rotu lue jangkong nan kadu. Kakak Oma, bana mo putih tuo jokutito. Anakku putih bungsu, undokan duanglah lamo baposan ka Oma. Untuk disampaikan pulo kepada cucunya. Kepada kalian nan baupe. Ingat anak Oma putih bungsu. Nan bungsulah. Nan mangisi. Kole siompu. Kalawi babungo karang. Kautan babungo kayu. Kalambah babungo samo. Kasungai babungo kosiok. Iyo nak mencari kawan. Carilah kawan timbal mati. Kawan sanasib sapanang guangan. Kawan saiyo sapakaian. Kelawi samo basah, kadari samo koyo. Nan bowe samo dipikul, ringan samo dicinjau. Pilu kabuki samo mandaki, kalura samo manu. Tahan babodak jorang, tahan babanta jutung. Anakku putih bungsu. Nan mano nak koin ini unyang hawa. Sana sarugo di kakilan. Tompe sadalo usul di awal. Tompe nan hilang dari pandang. Lope dari ingatan. Ketika purnama ketujuh, nagoi ko bapa gebuking co sungai. Manjolang musim babungo ohun samo ba. Kayu babungo. Ikan kamu dia ikan maumpe. Ungge batolo ikan batolo. Usok jantan batado ome babulu ome. Pinuang batino batado ome babulu putih. Gajah putih juga gajah meno. Kembali kamu dia. Segala gajah-gajah berkumpul. Iona koto. Sijang kang. Anakku putih bungsu. Nan mano mutaku itu? Si pisau anyui. Sialang balatak bos. Duyan ditaku raja. Buayo. Putih. Dah.
Ambo menjalankan perintah Siom untuk mencari onah kayangan koto si jangka. Baapo sore atijo kamanakan nan batigo. Mohon ampun beribu ampun Nenek Datu. Indak nak mendahului Datu. Indak pulau nak mengajarkan tondok kada dia. Eloklah kita meninjau di puncak nan tinggi. Nak nampak pulau alam tak bangko. Mohon ampun Nenek Datu. Indak condo tu do Datu. Sebelum meninjau di puncak dan tinggi, kita pintih bukit nandoke supaya tak paliaho alek bawaan kita. Mohon ampun beribu ampun ini Dat. Yo manui hemat ambo. Ado eloknya kita susuri lawi ombun ko. Di mana nan balereng? Di mana puluk onanan dato? Ya di mana katibonyo lah. Coba mama, yo ambo pa mama kada matangku. Dek jalan lah banyak ambo tuhuti. Asam jo garam, indak seketek pulau ambo aso. Indak kan salah pendapat ambo ko. Duo iyo di Datu Bandara Putih. Kok sati? Olun samo tahu le tu. Perhitungan ambo. Tompek nan kita tuju takkan jauh lai. Tunggu dulu Datu. Kok duo iyo nan di Datu Rajo Bandara Putih. Nan kok sati boleh di Datu Maju Bosau. Tapi dulu tua pada sati lah tu. Indak pulau dek nan tua. Mo kita Di cuba. mana nan mutakui? Ni ambo modang ko. Bucuk penguasa alam Pulau Pocok. Penguasa so. Bisoko Jolimbag. Cucu piwik Ninyo Indo Jati dari Langkapuri. Apa pun tanya. Aduh jawe. Mohon ampun beribu ampun Nenek Datu. Dan bagian itu, iyo kami ulun tahu lah di mana titiknya. Mohon beri kami petunjuk. Kok codio. Jangan membuang bunga. Kok bohong. Jangan membuang lom. Bingit ke mana? Jangan takut dek kolam. Segala rasi. Di mana dia onah kotor sejangkam. Kok tengah hari. Indak nampak bayang-bayang. Kok malam batabu cahaya. Bintang tujuh tontang jokapar. Jika ngelam. Takut kalu. Jika nyobanya. Takut gagal. Dek masuk lah batu. Dek alam lah bagon. Apa jawab kamanakan nan batiku? Dahulu kita banyak. Kocok jogodang. Kau kocok lain nambah samo. Gogodang lain nambah golek. Ambo. Datu Rajo Bandara Putih. Siap lima perintah. Jompu dan mama. Kok punung lah barimbu. Kok rona lah penuh kesuburan. Nan kini. Nan nampak dek mato lawi tidak betul. Kalangi lai adonan bapa doma. Nan banyak tinggal bilangan. Nan subuh tidak cani. Nan disangko usik ini. Tetaplah kita cari. Datuk Maju Bos. Siap melangkah. Kok ditukikkan pandangan hanyalah kapal. Kok dilayangkan hanyalah ombun. Dek Nabi Nuh le menyampaikan. Saya sudah tanggola.
Ado dipupihkan nan bilang, walaupun kini kita tinggal ompet bilang, Datuk Raja Mulia, takkan gagul. Di mana Bundo meminta patolong? Dari nan kuaso, di saat katuban disambui bahagia, di bumi nan dicinta. Sejauh-jauhnya tobangnya bangun, baliknya total kakubang. Sejauh manapun kita merantau, kemanapun kita balaya, kasih menjawab sayang mengimbau, cinta menggugah perasaan, rindu melingkar jalan fikir, bumi nama cinta memanggil. Tanpa alasan, kita tetap membalia. Panggilan saya. Bak kata orang ki. Walau bundo di sebuah laut, walaupun bertompek tinggal di balik gunung, indak laikai, jonjang sana, indak laikal, atau kejadi tu. Panggilan kepada tetap kadik sejuk. Walaupun kini kita berada di tengah-tengah lautan ombak, tapi firasat mengatakan, pedoman di langit menunjukkan, kini kita mungkin berada di tengah-tengah alam nagoi kita. Matangkan, dek jonji Nabi Nuh leta suwo, lawi suwi ke kijong mato. Bayuk malam siang sama saja. Untung-untung, nyato le katimbo. Ingat Datu, jangan longah. Yang mana tu? Katiko siang di tengah hari. Katiko malam jo bintang tujuh. Hari babilang minggu bagonti. Nan padoman indak dilengahkan. Iyo sang pencipta maha kuasa. Dek hati indak baduto. Ayulah susui jo, tasiok dari dado. Komeh jo takui datang menyapu. Kapa indak bisa digoakkan lain. Aduh apa gerangan kapak kita kok. Maju indah. Suhui ku indah. Kamano digesek. Indah bisa lain. Hai adik ambo sibiran tulang, palito ati panenan mato, lai omuh ang mamareso, dan di bawah lawi ombun, loenyo indak batopi, dalam ontah bagapo ukuranyo, nago lawi ombun nan kamanahan kapag kito, baapo sode adyo. Umbea 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 Nan adio seperintah kakak, anak seperintah uang tua, kemanakan seperintah mama. Rajo batua, rajo disombah, rajo salah, rajo disangga. Elok kita bersama, dari seorang duduk seorang bersompi-sompi, duduk bersama balapang-lapang. Bukan kacak longan bak longan, bukan pulo kacak bodi bak bodi. Itulah beban tanggung jawab yang harus ambo laksanakan. Ambo, Datu Loe Cangkuang, siap menerima perintah. Umbea Umbea
ikan goreng. Rupanya kapal kita dia batu karang dan batanam. Umbia, umbia, umbia. Ikaw na dikatakan di adungan hitam loy cangkwa. Bukan buayo jo ikan goda. Rupanya kapal kita berado di atas batu karang nan batanam. Dan sampaikan kadin sana Josyong. Untuk samantala kita bermalam di situ. Ibu di mato dan dipijang. Ibu di bau dan dikompuihkan. Tak tumpuik sama makan tanah. Tak lontang sama minum air. Umbia, umbia, umbia. Hei, Bair! Kau melihatnya? Kau mulai lagi, Yarus! Putih Ombud, Putih Bungsu, Datu Matangkwe, Datu Lue Cangkwa, Datu Raja Mulyo Melayu, Datu Mojo Bosopi Topa, dan Datu Bandaro Putih Mulia. Mereka saling mengingatkan dan saling berjanji setia. Hei, Yarus! Aku hanya melihat kamu mematung. Dengan mulut yang sedikit komat kamit seperti membaca mantra. Seperti dukun saja. Anggun penuh pesona, bijak tegas dan berwibawa. Yarus! Aku di sini, Yarus. Oh, baiklah. Apa film yang kau saksikan tadi, ya? Kau takkan percaya jika aku menyaksikan film apa yang kau maksudkan itu. Yarus, aku datang ke sini bukan untuk menikmati kegilaan yang hanya kau nikmati sendiri. Sebaiknya kita lanjutkan perjalanan ini, Yarus. Ayolah. Sedikit lagi kita akan sampai ke candi ini, Yarus. Apalagi yang ditunggu, ayo. Baik, baik. Sebentar. Baiklah. Baik. Aku minta maaf atas segala sikapku padamu. Tapi aku teringin sekali untuk menceritakan penampakan itu. Tapi sebaiknya biarlah. Biar aku selesaikan dulu. Tidak. Aku yang akan pulang. Atau aku yang akan pergi, ya. Mair. Jangan. Mair. Jangan halangi. Mair. Kau mau kemana? Hei, kalian ini kenapa? Mengapa suka mengganggu orang yang sedang beristirahat? Apa orang tua kalian tidak pernah mengajarkan bagaimana caranya menghargai orang lain dan lingkungan di sekitar kalian? Kurang ajar. Kalian. Siapa kau, ha? Aku hanya seorang pengelana yang kelebihan. Tidak penting bagi kalian. Katakan saja begitu. Minimal kalau kau keluar, kita bisa bertatap muka. Ya. Baiklah.
Tapi Yarus, Kalian masih muda-muda sekali. Apa yang kalian cari di tempat sesunyi ini? apa perlunya kau mengetahui tujuan kami, ha? Ya. Ya, sekedar berbahasa basi. Siapalah tahu tujuan kita sama. Kalau begitu apa tujuanmu berada di tempat ini, ha? Kalian penuh spirit yang terlalu menggebu-gebu. Jawab dulu pertanyaanku. Barulah kalian mendapat jawaban dariku. Sebentar. Ya. Bukankah kau orang yang berkeliaran di jalanan di siang tadi dan bertanya kepada banyak orang? Ya. Aku ingat kau lah orangnya. Yarus, dari mana kau tahu? Di terminal, aku sempat memperhatikannya. Oh, kau mengamati aku rupanya. Ya, hanya tertumbuk pandang dan menyaksikan sambil lalu. Ya, apa yang kau tanyakan kepada orang-orang itu? Kalian anak muda yang ambisius dan sedikit egois. Begini saja. Ungkapkan dulu tujuan kalian berada di tempat ini. Dan setelah itu baru aku ungkapkan pula tujuanku berada di tempat ini. Bagaimana? Setuju? Baiklah. Kami mencari jejak Onah Koto si Jangka. Kau paham maksud kami? Ya, hebat! Kalian anak-anak muda yang hebat. Apa maksudmu dengan kata hebat, ha? Ya, hebat. Hanya segelintir orang menyebut nama itu. Benarkah? Ya. Suatu kali Mahaguru Sakya Kirti atau Dhamma Kirti berkata pada murid-muridnya, alam takombang menjadi guru. Ake tompek duduk, batang tompek sandaran, daun tompek batun. Jadi, kau tahu Itsing? Ya, dialah satu-satunya sahabat yang sedang kucari sampai detik ini. Kami pernah sama-sama belajar pada Mahaguru Dhamma Kirti yang kumaksud tadi. Ya Tuhan! Maafkan hambamu yang bodoh ini. Mair, kau kenapa? Lengkap ya Arus. Mengapa? Lengkap semua penderitaanku. Aku bertemu dengan orang-orang sinting dalam kegelapan kampung ini. Tadi kau merajau. Bertemu dengan manusia purba yang dipercayai hingga hari ini hanya sebagai dongeng belaka ya Arus. Dan sekarang orang asing ini mencari sahabat lamanya si Itsing. Pengelana pendeta Buddha asal Cina itu lalu singgah belajar di peguruan dewa-dewa di Pulau Sarnadipa ini pada abad ke-7 sebelum melanjutkan belajar ke Universitas Nalanda India ya Rus. Dan sekarang dia mengaku sebagai sahabatnya dan masih mencarinya. Mungkinkah umurnya itu berumur 1400 tahun ya Rus? Aduh. Mengapa orang-orang gila yang menemani hamba malam ini? Yarus, sebaiknya aku benar-benar akan melanjutkan perjalanan ini sendiri. Kau tinggal dengan dia. Kalian itu sama-sama gila, Yarus. Mair! Apa lagi? Mair! Kau mau kemana, Mair? Atur di Mair! perjalananmu. Mair! Jangan pulang dulu.
ada apa dengan temanmu itu? Kenapa dia tampak kesal dan pergi begitu saja? Dia tak akan pergi jauh. Oh ya, perkenalkan, namaku Yahru. Namaku Pandak Longan. Maaf, jika boleh tahu, dari mana asalmu? Penampilanmu sangatlah berbeda dengan orang kampung di sini, bahkan di kota ini. Tidak masalah. Mungkin kau orang yang kesekian ribunya bertanya tentang asalku. Kalau aku katakan, di tempat sunyi dan gelap mengakap ini asalku. Kau percaya? Ya, percaya. Kenapa begitu? Karena kau tadi mengatakan bahwa kau adalah salah satu murid dari Mahaguru Damakirti dan sahabatmu pengelana pendeta Buddha Itsing. Menurutmu aku tidak mengada-ngada? Mungkin bagi orang lain ya. Bagimu? Pikirkan saja sendiri. Ya. Kau anak muda yang bernyali besar. Aku suka yang begitu. Dan aku sudah mendapat jawaban darimu. Jawaban di lubuk hatimu. Bajangko di jalan Baukuran. Koklah doke masuk kita bapisah. Mumbang jatuh kalapo oge. Kasihkan putih. Sayangkan api. Cintokan bapisah. Inge-inge. Antiangkan malopi nan kunciang nan kamanyucu. Inge-inge tompet tasalonce. Angkau sati laut batua. Dongkanlah elok-elok. Sungai ada hulu, jari ada induk. Di antara suku Jobangso, nan ada di seantero alam pulau Pocok. Itu didahulukan di sana. Ditelagokan dompet manyau. Baik so. Jomso. Atau Palembang. Di mana topik jatuh? Patah lidah topik tautang. Patah kogi topik mati.
dawah dan datang. Dan dongengkan sona. Jan bagajo di mata. Basutan di hati. Gajo ado gajo di sombang. Gajo salah. Gajo disanggah. Dan membolah bulu. Pakailah hukum membolah otak. Sonang de awal. Katuju de urang. Piek-piek dagiang, wahai panakan.
tipung sulah nan mamogang gole siom. Manui alwa jobat sejak langkah puri sampai kota si jangkang soko balik konan bus menjaga umah dan kota. Mandi di hula kampung kiri. Dalam bakawana ado lawan. Jago paliago batang tubadi. Duduk bagus. Toga batang. Alang-alang kapalang tangguh. Alang tukang mabing kayu. Alang jodio manco nagus. Pikir palito aku. Batanyo pambuka jalan. Kok bajalan sampai ke Bate. Kok bala buah sampai ke pulau. Kok menembak menuju alam. Sakit jo sihat pakaian itu. Susah jo sona pandan badan. Kok nyampang salah tangan mami. Letakkan
Putih biru jauh di antau, di Jawa Dwipa nama pulau. Oh, mak kalian, banamu putih busuk, tetap tidak busuk. Kok kalian nosip ke mantau? Jangan lupakan bunda di kampung. Elo-elo nama nyambung. Lado tajomu di dalam pinggan. Elo-elo di antara orang. Babo dan bunda didahulukan. Saya kasoko kadulu. Sayang kapisoko di alis. Soko turun temurun. Potong tumbuh di matu. Soko jawe bajawe. Tua diambil. Buke diundi. Tinggi kosan koma. Bang Nandi Picayo sebagai siom. Di kota si jangkang takut itu. Nan mano siung putu. Manitio dari langit dan tumbuh dari bumi. Kayu godang di tengah padang lalang. Uge, tompek baselo, batang, tompek basani, daun, tompek balindung. Tiang turun tengah umah, limpope, di rumah dan godang. Namaku Putih Hindu Dunia, anak Raja Asoka dari Hindu. Aku diangkat menjadi kemanakan di Gandar satu yang menyelamatkanku dari serangan Garuda di Laut Ombak. Datuk Batik atau tembak yang bergelar, Datuk Satu, Datuk Manggalis tukang solam yang bergelar, Datuk Bandar, dan Datuk Umadewa yang bergelar, Datuk Pambicara. Alam Pulau Pocong. Onah kotor si jangka. Di tempat asing ini, aku seperti berada di tengah keluargaku sendiri di kampungku ini. Aku sangat terpesona akan memulaikan alamnya yang subur dan penuh jiwa. Aku menyaksikan sawah dan ladang dengan hasil yang bermanfaat. Sungai jernih mengalir dari air terjun ke telaga-telaga. Labu jalan melangkai dengan bahu-membahu. Inilah sebuah gambaran semangat yang tiada tandingannya. Begitu pula halnya para anak yang berbagi dan saling bertukar pikiran untuk menata negeri sebaik-baiknya. Negeri yang luas,
saat itu dipimpin oleh Datuk Muja Alam Pulau Perca di Koto Si Jangkang. Dan yang sakti itu dilahirkan oleh Nisan Putri Bidadari Kayangan. Terbayangkankah olehmu seperti apa negeri Kayangan? Begitu pula launah Koto Si Jangkang seperti balai langit di Kayangan. Begitu pula balai langit launah Koto Si Jangkang. Tempat berhenti. Seluruh rantau-rantau yang dibina menjadi negeri yang bermakmur. Bunga-bunga ketangkep batang pohon yang bernama batang Laut Ombun. Akar menjadi kuat, batang menjadi rantau. Bab pucuk di Telaga Undang sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dari
manamu di kampung dalam saborang onah koto sedangkan tompe asalnya cucu piwi dari muyang putih ombun jo putih bulsu di mutaku. Inilah bagolo pulo siom untuk menjaga adat nan mulo-mulo. Nagoli puyo batamba. Manusianya punlah berkembang biak. Tapi jangan pernah kita lupa posan jopi tua kurang dan tua-tua. Cuba dengarkan situasi. Pucuk alam Minangko. Ninyo nan baompe. Datu nan balimo. Jorajo nan balimo. Nan mano ninyo nan baompe. Ninyo siri di muka. Ninyo majo indo di kotolot. Ninyo bandaro di mai. Ninyo jatuh ajo du balai. Kasadonyo baninyo. Kaninyo jatuh ajo du balai di mutakut. Ada bono talota manimbang samo gowe manyukad samo takun mangu samo panjang tibo indah dikopui tibo di mato indah dipijangkan hukum toga padonan bon undang toga padonan undang-undang komputi undang jati di komput sana talago undang takut kurang jodoh mulo disoku kurang bijak mulo dipakan di dalam pucuk segala jati duduk di luar baca tidak sadar pucuk kuasa adat alam Minangat Tamwa. Kalian tahu, bagiku Itsing adalah sahabat sejati, sekaligus sebagai pintu gerbang purba memasuki alam ruh para leluhur kita. Bukankah Itsing berujar, negeri tempat dirinya dan 1000 biksu belajar kepada Mahaguru Damakirti sebelum melanjutkan belajar ke Universitas Nalanda, tepat berada di garis Katulistiwa, tepat di selatan negeri Kedah. Dan saat matahari tegak di atas kepala, tongkat wala cakra nyaris tanpa bayangan. Di manakah persisnya letak negeri ini? Masih menjadi silang pendapat para pakar hingga hari ini. Masing-masing pakar bersikukuh pada pendapatnya
Dan pakar-pakar dari generasi selanjutnya mengutip pendapat itu agar perdebatan tak pernah berhenti. Namun, bagiku It Singlah sosok terdekat dari sisi jarak, ruang, dan waktu menuju peradaban moyang kita yang telah melahirkan sebuah keseimbangan peradaban di masa lampau. Hebat! Kau memang sosok lintas zaman yang diperlukan manusia hingga hari ini. Sekarang aku percaya, disinilah yang dikatakan si It Sing itu. Karena sampai detik ini, monumen India Raya atau Candi Maligai masih tegak perkasa di atas pucuk bukit yang sunyi dan seningkisan. Candi itulah yang meninggalkan menjadi dinasti Warmadewa atau pewaris Langkapur. Seorang begawan Hindu bernama Valmiki pernah berkata dalam salah satu kitab besarnya bahwa kerajaan Alenka terletak di Pulau Swarna Dwipa ini. Kini aku tidak peduli lagi dari mana dan berapa usiamu. Bagiku, kau adalah pengelana yang mengesankan. Sebentar. Sepertinya aku ingat. Aku pernah membaca sebuah artikel. Kalau tidak salah, nama penulisnya adalah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amanullah alias Buya Hamka. Buya Hamka mengatakan dalam tulisannya bahwa Muara Takus adalah objek yang paling sangat terpenting yang menjadi buah selidik dan diskusi ahli sejarawan tentang di mana letak Sriwijaya lama itu. Di Bukit Siguntang Mahameru Palembang atau di Muara Takus. Ya, Buya Hamka sendiri mengutip tulisan dari Profesor Fatemi asal Pakistan. Dan Profesor Fatemi mengutip tulisan dari pujangga Arab yang terkemuka bernama Al-Jahiz dalam salah satu kitabnya yang bernama Al-Hayawan yang membicarakan tentang perbincangan Al-Fil atau gajah. Di kampung tua ini terdapat pemandian gajah. Dan condonglah bahwa Fatemi sendiri beranggapan Sriwijaya lama itu di Muara Takus. Fatemi sudah menyelidikinya dengan seksama bahwa di anak benua Hindi atau di India tidak terdapat maharaja yang berkekayaan dan berkemegahan sebesar itu pada waktu itu pula. Apatah lagi, Baginda mengatakan bahwa ia tinggal dalam keadaan kaya raya sekali dengan emas. Maharaja itu adalah maharaja tak lain dan tak bukan Maharaja Sriwijaya. Ya, di Muara Takus ini terdapat pemandian gajah. Dan condonglah bahwa ditarik kesimpulan Sriwijaya ialah Muara Takus. Sebab di abad Hijriah yang pertama sudah ada raja kerajaan yang berhubungan dengan tanah Arab atau Damaskus. Ada pula terbesit keinginan untuk menyelidiki Islam lebih jauh. Bahkan mungkin pada saat itu Maharaja sudah Islam. Ditambah lagi dalam bekas rangkasan sekarang ditaksir memang ada patung gajah. Jelas pada saat itu gajah adalah binatang yang paling sangat terpenting di masa itu. Ya, Buya Hamka lebih cenderung kepada pendapat Fatemi. Dan apabila dirunut dalam sejarah Islam, pada saat Hajjaj bin Yusuf di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengirim pahlawan mudanya yang bernama Muhammad bin Qasim memasuki benua India dan disebut juga dengan nama sungainya, Sungai Hindu. Maka raja-raja yang ada di Hindustan
di negerinya yang dimasuki oleh pahlawan muda itu. Menyambut panglima perang dengan perang yang sangat hangat, bukan perang yang damai. Seperti Maharaja Sriwijaya yang telah ditulis dalam Anjahis ini. Disitulah yang menjadi titik berat pemikiranku kepada Sriwijaya ini. Dan mungkinkah terletak di Muara Takus? Jadi, siapa moyang-moyang kita? Siapa orang-orang yang telah mempercayai cerita kita secara temurun-temurun? Cerita rakyat, mitos, legenda, hikayat atau apapun namanya yang tak bisa diurai satu persatu berbagai titik. Dan sepihak mengatakan itu hanyalah dongeng belaka. Siapa orang-orang yang telah melemahkan kehebatan leluhur kita? Siapa orang-orang yang telah mengaburkan dan menguburkan kisah-kisah itu? Untuk apa? Mengapa? Kenapa mereka tega melakukan semua itu? Yarus, apa tidak secara sepihak pula kita telah menuduh mereka sebagai pendurhaka, Yarus? Sedangkan kekuatan yang paling terhebat sekalipun di bawah tahta Sang Pencipta, di langit, di bumi, atau di antara keduanya, Yarus, pasti akan pudar sendiri pada waktunya. Ya, aku rasa mengetahui sebab dari sebuah akibat penting bagi kita hari ini dan nanti. Sebab sesuatu yang diakibatkan sesuatu tanpa mengklaim diri kita, leluhur kita telah dizalimi banyak pihak, akan mencerahkan jalan pikiran. Ya, aku rasa tak perlulah rasanya kita menghakimi siapapun dalam kasus ini. Cukup tahu inti terdalam dari pokok akar permasalahan. Lebih baik ketimbang kita tahu sedikit, malah menuduh dan membunuh pelakunya dengan godam kejahatan yang tak terberikan. Ya, sayangilah musuhmu seperti kau membesarkan anak harimau. Ya, karena kau sadar suatu saat gigi dan cakarnya yang perkasa sewaktu-waktu akan membunuhmu. Maksudmu menjawab tantangan lebih mencerahkan daripada lari atau berdiam diri seperti tidak berguna sama sekali, Harus? Betul. Aku suka alur dan cara berpikir kalian sebagai anak jati Pulau Emas ini. Peliharalah cara berpikir positif yang punya daya ledak dari lebih dahsyat dari bom atom ini. Aku percaya suatu saat petualangan berbilang abad yang kujalani ini akan mengembalikan alur cerita dan kisah yang telah membebidani luhur kita dengan kebijaksanaan alami dan ilahi di tempat semula. Alam Minang di Kedatuan Mutakuiko banyak menyimpan cerita-cerita kuno tentang keagungan masa lalu nenek moyang awak. Condo Langkapuri, Katangka dan Sriwijaya yang sagalonyo bamulo dari onah koto si jangka. Tasobui pulo namo Minangatamuan. Tompek batulaknya Datuk Sriwijaya menuju Palembang. Condo 50 datu-datu lainnya di Nusantara kok. Menyampaikan pesan perdamaian. Kerajaan-kerajaan yang lahir dari adat kedatuan di kemudian hari beramai-ramai menjoput tuah ke tompekku untuk mengombangkan diri masing-masing. Koto si jangkang pun dilupakan. Janganlah lupa kacang jokuli. Kedatuan Mutakui di pusat onah koto si jangkang bukanlah alam yang dilahirkan untuk membesar-besarkan dan melebih-lebihkan kehebatan kegemilangan manusia dalam pencapaian kejayaan duniawi. Onah itu adalah titipan tanah surga
bagi manusia sebagai makhluk mulia yang punya daya besar untuk mencipta dengan akal dan rasa yang seimbang. Alam para datu-datu dengan kealiman pada kedirian sebagai sosok-sosok fana dengan sikap alami dan ilahiyah di alam semesta ini. Olun babatang silawi om, olun baleyeng marapi jo singgalang, olun baluak nan tigo, olun basuku nan baompe, olun babatu koto pasamahan. Sri Maharajo alam Pulau Poco, Datuk Modangkawi telah mengucapkan sumpah satu. Ka ateh indak bapujua, ka bawah indak bauge, di tonga-tonga diigit di kumbang, dimakan bisoko. Sumpah yang sama diucapkan Datu Maharajo Tuo di Pasamahan dan Datu Maharajo Tonga di Pertamuan. Di kedatuan Mutakuiko tidak mengenal istilah datang, tapi kembali dan pulang untuk bersimpuh.